Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Wijiatin Sayani. Nah, materi terakhir nih, aplikasi turunan fungsi aljabar. Materinya tentang apa sih? Nah, kita sudah belajar tentang gradien, persamaan garis singgung, persamaan garis normal, kurva naik, turun, dan stasioner. Kemudian berarti yang terakhir adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita hanya menggunakan turunan pertama, di nilai maksimum dan nilai minimum di sini kita akan menggunakan turunan keduanya. Nah, karena ketika dikatakan nilai minimum di sini ya, kita dikatakan punya nilai minimum pada jika f turunan keduanya lebih dari 0 di saat f turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, untuk nilai maksimum, keterangannya adalah f turunan keduanya kurang dari 0 di saat f turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, kita langsung ke contohnya aja, biar kalian tidak bingung. Nah, di sini diminta menentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan pembuat nilai maksimum atau minimum dari fungsi tersebut. Nah, berarti kita cari dulu pembuat nilainya ya, sebelum kita ke nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, berarti step pertama, kita sudah punya fungsi fx, kita mau cari pembuat nilainya. Berarti kita cari dulu turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya adalah, Ibu langsung saja 6x kuadrat tambah 6x dikurang 12. Nah, tadi keterangannya ketika turunan pertama dia harus sama dengan 0. Nah, maka karena kita mau mencari pembuat nilai dan bentuknya adalah persamaan kuadrat di sini, kita harus mencari nilai x, otomatis kita akan memfaktorkan. Nah, supaya mudah memfaktorkannya, ini dibagi saja dengan kelipatan 6 ya. X kuadrat tambah x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, maka ada X di sini, X, 2, dan 1. Supaya hasilnya positif berarti plus 2 min 1. Nah, maka X-nya dapat min 2 dan 1. Nah, ini yang dikatakan pembuat nilai maksimum atau minimum. Nah, tapi belum tahu ya mana yang untuk maksimum, mana yang untuk minimum. Nah, dari mana tahunya? Dengan cara mencari turun keduanya. Nah, kita cari turunan keduanya. Ingat, walaupun sudah disederhanakan, tetap menggunakan yang atas ya. Jadi gunakan turunan yang pertama. Tidak boleh menggunakan yang sudah disederhanakan. Nanti hasilnya akan beda sebenarnya. Nah, berarti kita gunakan turunan yang pertama kali, 6x kuadrat tambah 6x kurang 12. Oh, turunan keduanya apa? Turunan keduanya adalah 12x ditambah 6. Nah, kita buktikan untuk x yang sama dengan min 2 dulu nih di sini. 12 kali min 2 tambah 6 berarti min 24 tambah 6 hasilnya min 18. Min 18 itu kan pasti kurang dari 0 ya. Nah, karena dia kurang dari 0 berarti kalau f turunan keduanya kurang dari 0 dia digunakan untuk nilai maksimum. Nah, maka ini untuk pembuat nilai maksimum yang x sama dengan min 2. Nah, x sama dengan 1 berarti 12 kali 1 tambah 6 berarti 12 tambah 6 18. Oh, 18 itu lebih dari 0 berarti dia digunakan untuk pembuat nilai minimum. Nah, paham ya? Jadi kita mau menentukan pembuat nilainya untuk maksimum atau minimum dari mana? Dari turunan keduanya. Karena turunan keduanya kurang dari 0, maka dia untuk nilai maksimum. Kalau dia lebih dari 0, maka dia digunakan untuk nilai minimum. Nah, tinggal kita cari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nilai maksimum dulu nih kita cari. Dari nilai maksimum kita gunakan x sama dengan berapa? Min 2 ya. Nah, di sini. Maka kita substitusikan ke fungsi fx-nya ya. 2 kali
min 2 pangkat 3, 3 kali min 2 pangkat 2, min 12 kali min 2, tambah 7. 2 kali min 8 min 16, 4 kali 3 12, tambah 2 4, tambah 7. Min 16 tambah 12 berarti min 4, 24 tambah 7 31, berarti hasilnya adalah 27 ya. Nah, kemudian untuk nilai minimum, substitusikan ke fungsi fx-nya. Tadi pembuat nilainya adalah x sama dengan 1. Berarti 2 kali 1 pangkat 3, 3 kali 1 pangkat 2, min 12 kali 1 tambah 7. Maka 2 tambah 3 kurang 12 tambah 7. 5 kurang 5 hasilnya 0. Oh, nilai maksimumnya adalah 27. Dan nilai minimumnya adalah 0. Nah, selesai deh itu untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, masih ada lagi nih ternyata penerapannya nilai maksimum dan nilai minimum dalam kehidupan sehari-hari juga. Jadi tidak hanya dalam bentuk fungsi ya, tapi dia bisa dalam bentuk soal cerita. Jadi kita langsung saja mengerjakannya. Nah, yang pertama, contoh yang pertama, keliling suatu persegi panjang adalah 100 meter. Tentukanlah ukuran persegi panjang itu agar luasnya maksimum. Nah, yang diketahui keliling yang ditanyakan adalah ukuran perseginya agar luasnya maksimum. Nah, berarti di sini untuk yang pertama, nah karena di soal yang pertama maupun kedua tidak ada fungsinya ya, berarti step pertama yang akan kita kerjakan itu adalah mencari fungsinya dari yang diketahui di soal. Jadi karena yang pertama ini yang diketahui keliling, maka kita gunakan saja kelilingnya. Keliling 2 kali panjang tambah lebar. Nah, untuk kalau sudah biasa boleh pakai P dan L di sini, atau boleh dimisalkan panjangnya dengan variabel X, lebarnya dengan variabel Y. Nah, boleh dimisalkan di sini ya. Panjangnya X, lebarnya Y. Nah, tadi kelilingnya 100, 2 kali X tambah Y. Nah, supaya dapat X dan Y berarti di sini 50, 100 dibagi 2, sini X tambah Y. Ambil salah satu persamaan dulu ya. Y sama dengan 50 dikurang X. Nah, karena tadi diminta agar luasnya maksimum, berarti kita ke luasnya nih. Yang ditanyakan adalah fungsi luasnya. Luas tadi adalah luas persegi itu kan adalah sisi kali sisi ya, berarti akan ada panjang, sisi kali sisi itu persegi, panjang kali lebar. Nah, berarti luas X dikali X nya tadi, Y nya tadi sudah ketemu 50 dikurang X, maka fungsi luasnya 50X dikurang X kuadrat. Nah, ini yang akan kita gunakan. Selanjutnya apa? Kalau fungsinya sudah ketemu ya sama seperti sebelumnya tadi untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Berarti tentukan dulu turunan pertama dari fungsi luasnya. 50 kurang 2x sama dengan 0. Karena syaratnya turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Nah, karena ini linear berarti langsung saja min 2x sama dengan min 50. X-nya 25. Nah, ini pembuat nilainya. Nah, tapi kita belum tahu apakah benar untuk nilai maksimum. Nah, kita buktikan dengan cari turunan keduanya. 50 kurang 2x, oh min 2, min 2 kurang dari 0, oh benar dia digunakan untuk nilai maksimum. Nah, berarti tinggal substitusikan x-nya ke dalam persamaannya. Nah, tadi x-nya berapa? 25.
50 kali 25 kurang 25 kuadrat. Sini 1250 kurang 625. Maka hasilnya 625. Jangan lupa satuannya. Satuannya di sini tadi meter ya untuk keliling, berarti di sini meter persegi. Nah, tapi yang ditanyakan adalah ukuran persegi panjangnya. Jadi kalau luas tadi panjang kali lebar, luasnya didapat 625 dan tadi X-nya sudah didapatkan 25, berarti kita cari lebarnya. Lebarnya berarti 625 bagi 25. Oh, lebarnya 25. Jadi ukurannya yang diminta adalah 25 meter kali 25 meter. Selesai. Nah, seperti itu. Kalau ditanyakan luas maksimumnya berarti 625. Kalau ditanyakan ukurannya berarti 25 kali 25. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per harinya 2X tambah 1000 per X dikurang 40 juta rupiah. Maka tentukanlah total biaya proyek minimum. Nah, karena di sini diminta total biaya. Nah, bagaimana sih cara mencari total biaya? Oh, mencari total biaya dengan cara biaya proyeknya dikalikan dengan harinya. Yang soal nomor 2 kita bentuk fungsinya tadi total biaya. Nah, di sini penyebutannya boleh dengan huruf apa saja ya, tapi biasanya ibu menyesuaikan. Kalau ditanyakan yang tadi sini luas, oh berarti ibu pakai L supaya tidak bingung. Oh, di sini total biaya berarti ibu pakai T, total biaya. Nah, berarti tadi kita kalikan ya antara biayanya dengan banyaknya hari, berarti di sini 2X ditambah 1000 per X dikurang 40 dikalikan banyaknya hari. Oh, ternyata 2X kuadrat tambah 1000 dikurang 40X. Nah, ini total biayanya atau fungsi total biayanya, berarti kita gunakan ini. Berarti tinggal dicari total biaya diturunkan 4X dikurang 40 ya. Nah, jangan lupa sama dengan 0 karena ini juga linear, berarti tinggal dicari X-nya. X-nya sama dengan 10. Nah, benar gak sih X sama dengan 10 ini untuk nilai minimum? Oh, berarti kita buktikan di turunan keduanya 4 lebih dari 0. Oh, benar nih, dia untuk nilai minimum. Berarti tinggal disubstitusikan ke fungsi totalnya 2X kuadrat tambah 1000 dikurang 40X. Nah, kita substitusikan X-nya 10. 2 kali 10 kuadrat tambah 1000 dikurang 40 kali 10. Nah, 100 kali 2 200 tambah 1000 kurang 400. Maka 200 tambah 1200 kurang 400 berarti 800. Nah, satuannya apa? Kita menggunakan juta rupiah. Jadi hasilnya adalah 800 juta rupiah. Nah, jadi total biaya proyek minimumnya yaitu 800 juta rupiah. Nah, sampai di sini dulu. Berarti materi aplikasi turunan fungsi aljabar sudah habis ya. Nah, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.